Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Dalam pembahasan kali ini kita masih di materi bab 1 ya, yaitu sejarah kelahiran Pancasila. Yang akan kita bahas bagian C-nya yaitu perumusan Pancasila. Di materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai BPUPKI yang sudah menyepakati nama dari dasar negara itu adalah Pancasila. Sesuai namanya, isi Pancasila adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Inilah 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi dari Pancasila. Di antaranya yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qahar Mujakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokrosuyoso, serta Abdul Wahid Hasim. Dari ke-9 orang ini, yang ditunjuk menjadi ketua adalah Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia ini dinamai dengan Panitia 9. Karena pada waktu itu sidang pertama BPUPKI itu sudah selesai dan BPUPKI ini sedang masa reses atau masa beristirahat, maka disitulah Panitia 9 segera bekerja. Dimana kan panitia ini tugasnya untuk merumuskan atau membuat kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Yang selanjutnya di sini mengenai diskusi perumusan. Nah, dari ke-9 tokoh nasional ini, ternyata mereka itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda. Mulai dari Hatta yang berasal dari wilayah barat Indonesia, hingga Maramis yang mewakili para tokoh dari kawasan timur Indonesia. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi sehingga mencapai rumusan akhir pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat perumusan Pancasila dilakukan melalui diskusi yang sangat seru. Apalagi anggota Panitia 9 ini berbineka atau berlatar belakang dari berbagai kalangan yang berbeda. Mereka saling beradu argumen, saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Mereka semua berdialog untuk mempertemukan pendapatnya masing-masing agar dapat membuat rumusan dasar negara yang tentunya kuat. Pada waktu itu ada 2 kubu mengenai perumusan Pancasila, di mana sebagian dari mereka ada yang menyampaikan pendapatnya dari pendekatan keagamaan dan sebagian yang lainnya menyampaikan pendapatnya dari pendekatan kebangsaan. Wahid Hasim dan beberapa anggota lainnya berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan pada agama. Tanpa didasarkan pada agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Menurutnya, Indonesia itu tidak boleh menjadi negara yang sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Sementara di sisi lain seperti Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lainnya mengatakan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan pada keagamaan. Karena kalau negara Indonesia berdasarkan agama, dasar agamanya tentu Islam, karena sebagian besar penduduk agama Indonesia adalah beragama Islam. Kelompok penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman, karena kan pada waktu itu di Indonesia bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada agama lainnya seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Akhirnya pada waktu itu mereka sudah menemukan titik akhir di mana semua sependapat bahwa nilai ketuhanan itu sangatlah penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Lalu pada waktu itu disepakatilah Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama.
dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan Piagam Jakarta. Karena pada waktu itu ya, ketika sidang BPUPKI sudah mendapat kesepakatan bahwa usulan dari Soekarno lah yang diterima menjadi dasar negara. Nah, selanjutnya di sini panitia 9 pun sepakat untuk mengubah urutannya dan membuat rumusannya atau menambahkan kata-kata dari dasar negara ini. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan, dan dirubah menjadi ketuhanan menjadi sila yang pertama, kemanusiaan tetap menjadi sila yang kedua, persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila yang ketiga, kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila yang keempat, dan keadilan atau kesejahteraan menjadi sila yang kelima. Akhirnya pada waktu itu semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila pada saat itu. Sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Muhammad Yamin memberi nama naskah tersebut yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rancangan dasar negara ini berhasil diselesaikan di rumah Soekarno di Jakarta. Bangsa Indonesia akhirnya punya pondasi yang kuat untuk mendirikan negara ini. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.